Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Khusus untuk para stalkers, kepoers, orang-orang yang usil, dan orang-orang yang pengen tahu tentang kehidupan orang lain. Oke. Berarti kalau kamu stalkernya atau yang keponya dan aku menjadi sarana untuk kekepoanmu, berarti kita sama ya guys? Oke, sama dong. Oke. Oke. Aku akan bacakan untuk kedua belas zodiak sign ya guys, secara berurutan sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir di Water sign untuk Pisces ya. Jadi nanti ketika aku bilang Taurus artinya orang yang kalian kepoin zodiaknya Taurus, sementara zodiak kalian bisa apa saja ya. Kalau nanti aku bilang Pisces artinya yang sedang kalian intipin adalah seorang Pisces dan zodiak pengintip bisa apa saja, oke? Kalau kamu mau melihat energi kamu sendiri, artinya bukan punya orang, silakan kamu lihat uploadan video yang aku bikin di hari Minggu, guys. Nama videonya itu Urgent Message for the Next 7 Days ya. Itu khusus untuk kalian yang ingin kepo dengan diri sendiri, tapi ini readingan untuk yang kepo sama orang lain. Oke. Ini general reading ya, guys. Bisa apa saja kaitannya dalam kehidupan orang yang sedang kalian kepoin. Mungkin berkaitan dalam karir mereka, atau keuangan, atau romance, keluarga, persahabatan, whatever. Kamu akan langsung tahu aja karena kamu adalah kepoer sejati. Akan lebih bagus kalau memulai kepo itu dari moon sign seseorang ya, karena moon itu cerita tentang rahasia. Untuk mendapatkan moon gampang, kamu hanya perlu tanggal lahir, bulan lahir, tahun kelahiran, dan kota kelahiran. Itu mudah didapatkan, oke? Dan kemudian dilanjutkan dengan ascendant atau rising. Ini agak sulit. Untuk mencari rising itu butuh jam kelahiran dan akan berubah per 30 menit ya. Lalu yang terakhir dilanjutkan ke sun. Ini lebih gampang lagi sebenarnya karena hanya butuh tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Oke. Jadi mungkin untuk mengkepoin satu orang kalian perlu melihat tiga zodiak ya. 3 zodiak sekaligus untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai kehidupan dia di 7 hari ke depan ya. Oke. Aku hanya akan buka satu kartu saja untuk readingan kepo. Karena kepo berlama-lama menurutku sih nggak baik guys. Jadi dari satu kartu tersebut secara maksimal akan aku sampaikan kira-kira pesannya apa ya yang berkaitan dengan kamu, oke? Ini masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja. Jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Oke. Aku pakai deck, ada 2 di sini bergantian, ganti elemen, ganti deck ya. Dan untuk para kutu loncat atau yang suka lompat sana lompat sini, silahkan dicek di kotak deskripsi. Aku ada bikin timestamp namanya. Di bawah ada tulisan zodiak dan kemudian di sebelahnya ada angka. Silahkan diklik angkanya, nanti kamu akan langsung lompat ya ke zodiak yang ingin kamu intipin, oke? Oke, kerjasama Bapak dan Ibu semuanya sangat diharapkan dalam kelancaran readingan ini. Silakan memfokuskan wajah orang yang ingin dikepoin dan kemudian sebutkan namanya 1 kali dalam hati ya, supaya kita bisa terkoneksi. Karena itu satu-satunya cara kita terkoneksi agar kartu yang keluar untuk kamu adalah kartu yang paling tepat dalam mengkepoin dia, oke? Kita langsung mulai guys dari Earth sign dulu. Pakai deck yang ini untuk Earth sign. Yang pertama ada Taurus ya. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo Taurus. Kalau the Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Taurus, halo. Iya. Ini dia katanya sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Halo Taurus. Kok gitu-gitu banget? Ropen and that. Oke. Ya ini Chariot. Taurusnya mungkin akan bepergian guys, karena di Chariot ini adalah bergerak ya, movement, perpindahan. Ada Cancerian yang datang di sini. Halo, mungkin Cancer yang lagi kepo banget sama Taurus di 1 minggu ke depan. Perpindahan dari satu titik ke titik baru ya, titik lama ditinggalkan, titik baru didatangi, dan ini one way, satu arah saja, tidak akan kembali lagi. Oke, itulah pemahaman dari The Chariot. Tapi bisa jadi juga dalam kehidupan sehari-hari The Chariot ini tentang traveling, jalan-jalan guys, liburan, holiday, atau beli mobil baru, beli sepeda motor baru, atau beli pesawat terbang baru.
Enggak, kalau itu sih enggak. Bisa jadi sih beli jet pribadi baru ya. Yang pasti berkaitan dengan vessel atau kendaraan. Oke. Satu hal yang paling penting kalian ketahui mengenai Taurus ini guys, ketika mendapatkan kartu The Chariot, there's no way back. Tidak ada cerita kembali katanya. Aku nggak tahu apa maksudnya, tapi untuk orang yang spesifik atau yang resonate akan paham dengan kalimat there's no way back. Tidak ada jalan kembali, tidak akan kembali. Satu arah saja, tidak pulang lagi. Tapi The Chariot ini selalu kartu baik ya guys. Ini bukan kartu yang jelek. Jadi kemanapun si Taurus ini berpindah atau bergerak, itu menuju titik yang lebih baik dalam hidupnya, menuju situasi yang lebih baik dalam hidupnya. Oke? Mungkin beberapa di antara kalian perlu let go, melepaskan atau mengikhlaskan ya. Oke. Kita lanjut guys, untuk earth sign yang kedua ada Virgo. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hatimu ya. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Terima kasih. Ini dia sedikit info tentang Virgo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Halo. Ya. Ada High Priestess, bau Pisces datang guys. Pisces yang paling banyak kepo sama Virgo aku lihat. High Priestess ini diam ya, kaku. Tapi walaupun dia diam, dia nggak on guys. Karena ada orang yang diam on, nggak tahu apa-apa gitu. Tapi High Priestess ini cerdas, energi feminim paling cerdas, paling intuitif, paling analitis. Pinter banget dalam berpikir, menganalisa ya. Jadi kamu kayaknya lagi dianalisa oleh seorang Virgo saat ini guys, terutama lagi dinilai-nilai ya, lagi dipertimbangkan. Dan kamu akan melihat bahwa si Virgo ini kesannya cuek sama kamu, karena memang energi High Priestess itu kan pasif ya guys. Kesannya cuek, kayak nggak bisa ditebak, poker face, wajahnya itu sulit banget ditebak, maunya itu sulit banget dipahami. Dan untuk menghandle orang dalam energi High Priestess sebenarnya gampang aja guys. Stay away, menjauhlah, jangan berurusan, karena dia galak ini ya. Masa intuitif. Jadi dia tahu kalau ada orang yang bohong sama dia. Dia bakalan tahu kalau ada orang yang pura-pura udang di balik bakwan, itu akan bisa dia cium dengan sangat tajam guys. Kalau kalian berencana untuk membohongi seorang Virgo di 1 minggu ke depan, hati-hati guys. Dia bisa mencium kebohonganmu dari jarak sekian puluh meter. Oke, kita lanjut ke earth sign yang ketiga, ada Capricorn. Silakan kamu fokuskan wajah Capi yang ingin kamu kepoin ya guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. For kolektif yang lagi kepo sama Capricorn, halo. Oke, ini dia sedikit info tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Halo. Ya, Magician, wow. Kenapa harus sign pada ini ya? Pada Major Arcana semua, khusus untuk readingan kepo. Tadi Taurus dapat Chariot, kemudian Virgo dapat High Priestess, dan Capricorn dapat Magician. Ini lagi pada sakti-sakti semua guys. Earth sign yang sedang kalian kepoin lagi pada sakti-sakti semua. Ini bisa siapa saja ya. All zodiac sign terlihat di sini kuat sama kuatnya. Dan entah kenapa aku ngerasa yang kepo-kepo sama Earth sign ini kayak mau ngecek ombak gitu guys. Ini orang kuat gak sih? Ini orang mampu gak sih? Ini orang bisa gak sih? Entah apalah ya. Bisa tanpa dirimu lah, mampu melupakanmu lah gitu. Dan Magician ini serba bisa. Khusus untuk Capricorn ya yang sedang kalian kepoin. Magician ini artinya serba bisa, karena dia tuh punya elemen, all element, Sword, Pentacles, Cups ditambah Wands untuk mewujudkan apapun yang dia inginkan. Kalau ini datang guys, ini baunya ability ya. Kata kuncinya kemampuan. Biasanya kepoersnya yang stalkingnya itu pengen ngecek dia itu mampu atau lemah, kuat atau lemah. Dia kuat guys ya. Capricorn yang sedang kalian kepoin kuat, tidak selemah yang kalian pikirkan. Itu dia untuk earth sign. Kita lanjutkan ke fire sign. Dimulai yang pertama dari Aries dulu. Silakan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Halo. Flipper, I don't like flipper. Sebentar aku tak cari dulu nih siapa yang sering ngebalik-balikkan dirinya dengan sesuka hatinya itu.
Ada nggak sih guys? Jangan-jangan halusinasiku aja. Kayaknya tadi kartu apa gitu ya, ngeflip ya. Nanti ini Four of Pentacles. Interesting. Oke. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Eris. Halo Eris. Apa kabarmu Eris? Oke, ini ada sedikit informasi tentang Eris yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, The Seven of Cups, ada Cancer, Scorpio, Pisces yang paling banyak aku lihat di sini kepoin Eris. Eris lagi banyak masalah guys, banyak pikiran, semua hal dipikirkan. Salah satunya adalah kamu yang dia pikirkan. Too many things happens all at once. Itulah pemahaman dari The Seven of Cups ya. Sekali muncul rame-ramean masalah tentunya atau bahan pikiran ya. Bisa jadi juga kesempatan yang sekali datang rame-rame. Oke. Yang jelas sibuk lah ya. Kalau orang dalam masa The Seven of Cups itu sibuk banget. Antara sibuk karena banyak pikiran atau sibuk dengan begitu banyak peluang yang ditawarkan ke depannya dalam 7 hari. Interesting. You are not the bukan prioritas. Apa itu maksudnya ya? Katanya kamu bukan prioritas. Halo, yang lagi kepo sama Eris. Kayak gini, banyak banget masalah gue, lu mah bisa belakangan. Lagi banyak banget yang mau gue pikirin, lu mah bisa belakangan. Lagi banyak banget yang mau gue urusin nih, lu mah bisa belakangan. Begitu guys katanya. Oke, don't kill me ya. Aku hanya penyampai pesan. Oke. Itu dia untuk Eris. Kita segera teruskan guys ke zodiak yang berikutnya. Di fire sign ada Leo. Silakan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Halo. Yang lagi kepo sama Leo. Halo Leo, apa kabar saudara? Ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa berguna. Oke, judgment. Ultimatum ini ya. Kayak peringatan, dapat teguran dari universe tentunya karena ini major arcana guys. Artinya Leo ini melakukan sebuah kesalahan, mungkin jangan dilanjutkan ya. Atau Leo ini mulai keluar jalur yang tepat ditinggalkan, jalur yang salah mulai didekati. Hey, awas, hati-hati, warning, kayak begitu. Peringatan deh intinya the judgment ini. Jangan sampai melakukan kesalahan lebih lama lagi, atau jangan melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Jangan sampai memilih jalur yang salah. Segera kembali, karena biasanya setelah the judgment datang itu the tower. Kalau seandainya yang diperingatkan itu tetap degil gitu ya guys, tetap gak mau mendengarkan peringatan ini, berarti ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang Leo, dan Leo itu disuruh memperbaiki. Ada kaitannya dengan kamu tentunya ya, karena ini kan kamu yang datang melihat readingannya. Dia tuh kayak disuruh untuk memperbaiki kesalahan ke kamu, tapi kayaknya degil guys. Ya, beberapa Leo mungkin akan segera memperbaiki kesalahan karena di bawahnya Ace of Swords, tapi lebih banyak yang degilnya aku lihat. Gak mau ngaku salah ya. Oke. Itu dia untuk Leo. Kita teruskan ke fire sign yang ketiga, ada Sagittarius. Silakan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Halo Sagittarius. Yang sedang difokuskan, Sagittarius yang sedang difokuskan. Oke, thank you very much. Ini dia sedikit info tentang Segi yang bisa kalian ketahui guys. The Two Sword ini bingung ya, kayak sedang menimbang-nimbang sebuah hal. Tapi kesannya pasif ya guys, karena The Two Sword akan selalu duduk, tidak bergerak. Gimana ya, ini atau itu ya? Oke. Libra, Gemini, Aquarius yang paling banyak lagi kepo sama Sagittarius aku lihat. Gimana ya, gue hubungin gak ya si itunya, kamu maksudnya ya, aku hubungin gak ya?
atau jangan aja kali ya. Aku datangi nggak ya? Atau jangan not doing anything ya di 1 minggu ke depan, dan kemudian terlalu sibuk atau banyak pertimbangan. Aku lihat di sini ada yang mengancam Sagittarius ini guys, karena The Two of Swords itu selalu posisinya terancam ya. Ada bahaya yang mengintai, bukan menghadang. Ada bahaya yang mengintai dari belakang, ombak besar yang menggulung karena terlalu lama duduk di tepi pantai. Sebenarnya katanya kalau bisa segera pilih mau yang kiri mau yang kanan itu sama aja gitu. Damage-nya sama, gain-nya sama. Justru malah yang berbahaya adalah karena tidak membuat keputusan ya. Oke. Tapi biarlah. Kalau dia masih tetap nggak mau ngambil keputusan, nanti dia akan digulung ombak. Oke. Itu dia untuk fire sign. Kita lanjutkan ke air sign ya guys. Dimulai dari Libra dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo. For kolektif yang lagi kepo sama Libra. Halo Libra, apa kabar saudaraku? Ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui guys. The Tower datang. Ini bisa siapa saja ya yang keponya all zodiac sign sama kuatnya kulihat. Tapi ini masalah ya guys, ketika The Tower datang itu ada malapetaka. Kayak disambar petir, kayak mendengar petir di siang bolong. Mungkin akan mendapatkan kabar seperti mendengar petir di siang bolong, atau ada yang di-cut, ada yang diambil, dirampas, hilang. Intinya masalah besar yang terjadi. Tapi ini kayak ya, yang pasti The Tower tidak akan datang tanpa peringatan. Masalah itu tidak akan datang tiba-tiba guys. Pasti sudah berkali-kali diperingatkan. The Tower ini sama kayak penyakit mematikan. Apa itu penyakit mematikan? Stroke misalnya. Stroke itu nggak tiba-tiba guys, nggak ujuk-ujuk. Bahkan katanya aku pernah baca di majalah kesehatan, 3-4 tahun sebelum stroke pertama sekali terjadi udah ada tanda-tandanya, udah ada peringatannya ke orangnya, cuman diabaikan. Begitu ya. Entah apalah ya, misalnya mungkin sesak napas atau gampang lemah, atau mungkin kekentalan darah tinggi. Ada yang dokter di sini, banyak dokter yang mendengar dengan aku guys. Tapi gitu kan ya, katanya. Jadi udah ada diperingatkan sejak lama, dan kemudian ujuk-ujuk gitu stroke. Terus keluarganya bilang tiba-tiba aja, nggak tahu entah kenapa. Bohong. Nggak tiba-tiba stroke itu. Badan sudah memperingatkan, tubuh kita sudah peringatkan dari 3-4 tahun yang lalu, itu kata dokter sih. Sama seperti The Tower ya, masalah itu datang akan mengejutkan si Libranya. Tapi sebenarnya kalau mau ditanya jujur, Libranya mau jawab jujur, itu sudah diperingatkan dari beberapa waktu sebelumnya, dan Libranya mah nggak pedulian. Tapi yang pasti The Tower datang untuk mengembalikan manusia ke jalan yang tepat ya, bikin tobat istilahnya ya. Oke, ada peristiwa yang akan bikin tobat Libra di 1 minggu ke depan, dan kamu terlihat senang kepoers. Kita teruskan guys untuk air sign yang kedua, ada Gemini. Silakan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Halo. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Kolektif yang lagi kepo sama Gemini. Oke, ini ada sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Ya, The Lovers, Gemini dan Gemini. Kata Gemini, The Lovers ini adalah gap perbedaan ya guys, pelin-pelan, bimbang. Oke, jadi memang Gemini itu kalau dalam keadaan bimbang atau pelin-pelan nggak perlu kita iniin sih. Kita nggak perlu heran, kok bisa-bisanya sih, nggak usah. Justru malah kalau Gemini itu strict to the point, tahu apa yang dia mau, kemudian konsisten dengan yang dia katakan, yang dia ucapkan, yang dia lakukan, baru kita heran guys. Tapi kalau dia main berubah sana, berubah sini, berubah sana, berubah sini, itu hal yang biasa ya. The Lovers di sini juga aku tangkap seperti harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Somehow, I don't know why. Sebenarnya ini harapan sesuai kenyataan guys. Ini The Two of Cups versi Major Arcana, tapi entah kenapa tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, kalau kamu mau dengar feelingku sih ya, karena kan itu tarot reader, feelingnya yang main guys. Kesannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pengennya begini, dan kemudian jadinya begono. Oke. Dan penuh dengan kebimbangan, kepelin-pelanan tentang the future. Kedepannya akan seperti apa, bagaimana ini nantinya.
lagi kacau banget deh hitungannya ya. Oke, mudah-mudahan Gemini ini bisa segera keluar dari kepelin-pelanannya dan tahu apa yang dia mau guys. Oke. Masalah sebenarnya kalau kita itu nggak tahu apa yang kita mau di dunia ini, agak-agak ribet ya. Nah, Gemini-nya bukan masalah nggak tahu, udah pun tahu masih tetap meragukan. Itulah pemahaman dari duality-nya The Lovers itu ya guys. Oke, kita akan segera teruskan ke air sign yang ketiga, ada Aquarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Halo. Halo Aquarius. Apa kabarmu saudara-saudara Aquarius? Ini dia sedikit info tentang Aquarius yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. The Tower lagi, kenapa pada banyak yang kena The Tower ya? Tadi siapa dapat The Tower yang pertama? Libra. Airsen lagi 2 yang dapat The Tower guys ya. Lagi-lagi aku harus bilang ini masalah yang terjadi ya. Ada malapetaka yang terjadi di 1 minggu ke depan. Tapi ini bukannya ujuk-ujuk, karena setiap kali The Tower datang itu biasanya karena ada peringatan yang diabaikan berkali-kali. Ada ultimatum yang diabaikan berkali-kali ya. Dan kemudian ini Big Bang-nya gitu guys, kayak malapetakanya yang tujuannya bikin kapok, karena The Tower itu datang atau diturunkan oleh universe untuk mengembalikan orang ke jalan yang tepat. Kayak ditendang keluar dari jalan yang salah, dibalikin ke jalan yang tepat ya. Ditendang keluar dari sebuah situasi yang salah, kembali ke situasi yang benar. Oke, ini dalam kehidupan sehari-hari bentuknya masalah besar. Semua terlihat kuat di sini, maksudnya energinya dari Taurus sampai ke Pisces. Gak ada yang dominan sedang kepo sama Aquarius, but mudah-mudahan ya Aquariusnya bisa segera kembali ke jalan yang benar, memahami sih sebenarnya intinya. Ketika The Tower datang kita terlalu sibuk guys dengan masalah yang muncul tanpa memahami maknanya. Apa itu istilahnya ya? Akan selalu ada makna ya, bukan makna sih. Apa itu istilahnya kalau misalnya lagi ada masalah? Hikmat. Oke, hikmah. Akan selalu ada hikmah di setiap masalah yang muncul, kan begitu ya. Tujuannya kita berpikir positif dalam menghadapi semua masalah, itu tentunya cari hikmahnya katanya. Nah, dalam keadaan The Tower mudah-mudahan deh si Aquariusnya bisa cari hikmahnya gitu ya. Oke. Itu dia untuk air sign. Kita lanjutkan ke elemen yang terakhir, water sign. Dimulai dari Cancerian dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys. Ini dia. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Halo. Please bless this reading for collective. Yang lagi kepo sama Cancer, halo Cancer. Ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Halo. Iya. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn yang lagi intipin Cancer paling kuat. Death of Pentacles di sini, crafting money. Ya. Cancernya kayak sibuk dalam earn the money ya, kayak cari duit. Kalau dia ini businesswoman berarti atau businessman, dia tuh sibuk dengan bisnisnya atau mulai mengembangkan partnership, kemitraan, karena Eight of Pentacles juga kemitraan. Atau dia pengen bekerja sama dengan kamu. Beberapa di antara kalian kayaknya lagi ngintipin Cancerian dalam hal bisnis guys ya, dalam hal karir. Senang bekerja denganmu katanya, senang bisa berurusan dengan kamu. Kalau ini dalam hal romance katanya cukup hanya sekedar Pentacles saja, jangan bawa-bawa ke romance-romancean. Taurus, Virgo, Capricorn, kamu mau main baperan aja mulu. Kamu kayaknya gini, kerja sama dengan seorang Cancerian, teman satu kantormu mungkin, dia suka nggak ya sama aku? Kita sebaiknya berteman saja begitu ya guys. Cukuplah saja berteman denganku, janganlah kau meminta lebih. Ku tak mungkin mencintaimu, kita berteman saja, teman tapi cuan. Selamat ada cuannya, Cancer mau berteman sama kamu, oke. But no romance katanya. Taurus, Virgo, Capricorn paling kuat, tidak ada emotion-emotionan. Let's be a pro. Oke. Kita teruskan guys untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Silahkan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati.
Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Scorpio. Ini dia sedikit info tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Ih, main terbalik gak malu. Oke, King of Cups ya, dia malu-malu guys, malu-malu tapi mau. Aku lihat Scorpio ini kayak lagi memendam perasaan ke kamu sesama water sign. Kalau bukan Cancer, Scorpio, Pisces juga yang paling banyak kepo sama Scorpio. Sebenarnya hatinya ada ke kamu guys, dia tuh sangat-sangat gitu ke kamu ya. Tapi ini a very deep emotion, the King of Cups dalam bentuk energi maskulin. Jenis kelamin dia bisa apa saja, but the King itu lebih apa ya, lebih mendominasi ya dibandingkan the Queen. The King ini even dia nurturing energy, tapi dia tuh lebih aktif sebenarnya, tapi tidak mau mengungkapkan karena tadi dia datangnya begini. Kalau kamu nggak percaya silakan kamu rewind video ini. Dia tadi datangnya begini, disembunyikan. Ini yang disebut dengan flipper ya guys. Udah lama aku nggak ketemu sama flipper, udah lama banget. Mungkin di sepanjang Januari ini baru ini ketemu flipper. Dan Desember kayaknya nggak ada ya. Flipper itu yang menyembunyikan perasaan, nggak mau perasaannya atau diketahui orang, dibaca orang. Tapi yang namanya dia ini masuk ke dalam readingan kepo, emang dia bisa gitu menghindar dari kekepoan kalian? Gak bisa lah ya. Oke, si Scorpio ini menaruh rasa, ada perasaan yang mendalam yang tulus ke kamu, tapi gak bisa diungkapkan, disimpan ya. Oke, itu dia untuk Scorpio. Kita segera teruskan ke water sign yang terakhir, ada Pisces. Silakan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Pisces. Ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kalian ketahui dalam 7 hari ke depan ya guys. Pisces bilang jangan kepo-kepo banget dong. Bercanda. Oke, banyak masalah, rempong, sibuk, everything happens all at once. Kayak ndak sanggup menghadapinya semua. Kenapa kerempongan ini datang sekaligus tiba-tiba? Tapi no guys, ya the Seven of Cups itu bukan tiba-tiba. Karena ini main Orakana ya, manusia yang bikin. Jadi gak ada yang tiba-tiba guys kalau main Orakana, tapi udah dibikin dari dulu. Jadi kalau misalnya ini tentang kerjaan yang menumpuk, berarti karena dari dulunya suka menunda-nunda kerjaan begitu ya guys. Ketika ada masalah yang terjadi sekaligus, ada 7 masalah muncul, itu karena memang cari-cari masalah dari dulu atau bikin masalah dari dulu. Impactnya baru terasa di 1 minggu ke depan ya. Cancer, Scorpio, Pisces itu yang paling banyak sedang intipin Pisces di 7 hari ke depan. Sesama water sign guys. Nggak mau diganggu dengan alasan apapun ya. Jadi kalau kamu kayak pengen bikin Pisces ini tambah repot, jangan dulu ya, karena dia akan dramatik. Karena ini energi Cups ya guys, tersinggung, bukan marah, tersinggung. Dia akan menganggap kamu nggak bisa memahami dia. Begitulah energi Cups ya. Betapa teganya kamu setelah sekian lama kita bersama, kamu nggak tahu kalau aku ini lagi sensitif. Kan malesin banget ya kalau begitu kan. Oke, apalagi kamu yang keponya kebanyakan water sign kok, tapi terutama untuk yang air sign dan earth sign itu dihadapkan dalam urusan drama-drama kan gak suka ya. Gampang tersinggung dan sensitif aku lihat karena sibuknya. Biarkanlah Pisces ini membereskan dulu satu persatu Seven of Cups-nya ini, masalahnya ini, supaya dia bisa lebih longgar gitu loh guys ya, lebih tenang. Mudah-mudahan setelah 1 minggu ke depan berlalu, dia ini udah bisa didekatin atau udah bisa diajak bicara atau udah bisa direpotin, oke? Tapi tidak dalam 1 minggu ke depan ya. Oke, dengan berakhirnya readingan Pisces, maka berakhirlah sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini guys. Kepo berlama-lama tidak baik. Itu aja udah cukup yang perlu kamu ketahui ya mengenai orang yang sedang kamu kepoin ini. Kalau misalnya mau cari tambahan lagi, ya carilah di tempat lain. Tapi di Be Delightful hanya segitu saja untuk 1 minggu ini ya. Thank you very much guys. Mudah-mudahan yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan Kepo berikutnya. Dadah guys.